Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai akhir pekan kita dengan terlebih dahulu membaca firman Tuhan di kitab Mazmur pasal 102. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku, orang-orang yang mempermainkan aku dengan menyumpah menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan geramu, engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi engkau ya Allah bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari surga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem, apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Tetap menempatkan diri sebagai umat Tuhan di tengah penderitaan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, pernahkah ketika kita mengalami pergumulan sampai pada titik kehilangan motivasi untuk melakukan apapun karena mungkin perhatian kita tercurah untuk pergumulan yang sedang kita alami? Tidak ada semangat untuk bekerja, tidak ada semangat untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari, bahkan hanya untuk menikmati makanan yang tersedia, tidak ada keinginan dari dalam diri kita. Itulah yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur di pasal 102 ini adalah seseorang yang meratapi nasib umat Tuhan ketika dalam peristiwa pembuangan. Ia mengalami bahwa umat Tuhan direndahkan, dan ia juga menyadari bahwa peristiwa yang ia hadapi akibat ketidaksetiaan umat kepada Tuhan. Namun demikian, di tengah ratapan yang ia nyatakan di hadapan Tuhan, ia tetap percaya kepada Tuhan. Kita bisa melihat bahwa pemazmur masih menempatkan dirinya sebagai umat yang hidup di bawah pimpinan Tuhan. Itu berarti meskipun ia meratap, ia tidak menduga-duga atau menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang salah
bagi umatnya. Tetapi justru ia mempercayakan situasi yang ia hadapi kepada Tuhan dengan pengharapan bahwa suatu saat Tuhan yang akan mengembalikan situasi itu, memulihkan umat pilihannya. Oleh karena itu, dari pemazmur ini kita bisa belajar bahwa di tengah pergumulan terberat sekalipun, mari kita tetap menempatkan diri sebagai umat Tuhan dengan penuh percaya pada kuasa Tuhan yang memimpin hidup kita dan mengatur sedemikian rupa akan kehidupan kita, sehingga kelak di tengah pergumulan yang sedang terjadi, kita masih yakin Tuhan sanggup memulihkan. Dan yang kedua, dari pemazmur kita belajar bahwa di tengah pergumulan seberat apapun, Tuhan tidak berubah. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang bijaksana, Ia tahu betul apa yang Ia lakukan, Ia kerjakan bagi kehidupan umatnya. Oleh karena itu, bagian kita adalah mempercayakan hidup kita pada rancangan yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Jika kita diizinkan mengalami sesuatu yang tidak mudah atau kita sebut dengan pergumulan, mungkin ada kalanya momen itu adalah kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri. Apakah kita sudah menempatkan diri sebagai umatnya dan kita terus belajar untuk memperbaiki diri sehingga kita disebut sebagai umat Tuhan yang setia kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih diizinkan untuk menjadi umat-Mu di tengah kehidupan kami yang membuat kami seringkali merasakan beratnya beban hidup, bahkan pergumulan demi pergumulan. Kami belajar untuk meyakini bahwa Tuhan tidak berubah, Tuhan tetap berkarya dalam hidup kami, bahkan Tuhan sanggup memulihkan kami. Dan tolong kami agar kami juga belajar untuk terus memperbaiki diri, hidup sebagai umat-Mu yang setia dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Mohon Tuhan memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.